Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ibu-ibu yang di atas tidak bisa melihat wajah teteh ya? Ada? Oh ada, Masya Allah. Kelihatan, oh ada ya di filmnya ya? Oh ada. Semoga yang kebagian di atas umrohnya lebih duluan. Hari ibu yang di bawah umrohnya sama-sama. Yang di atas semoga usahanya lancar. Kalau yang di lantai bawah semoga hutangnya segera lunas. Yang di atas semoga suaminya nambah romantis. Yang di bawah semoga suaminya nambah rajin ibadahnya. Jadi semuanya baik. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, karena kita waktunya lebih panjang sambil menunggu Ibu Atalia yang ada terjemahnya. Ya. Judul yang Teteh akan berikan kepada ibu-ibu adalah perjuangan muslimah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada door prize enggak ya? Ada? Umroh door prize-nya. Umroh, ongkos sendiri. Baik. Jadi ibu-ibu, ayat Al-Qur'an yang menjadi motivasi untuk kita tentang perjuangan itu ada di surat As-Saff. Bukan sop buah, tapi As-Saff. Nah, boleh dilihat di Quran surat As-Saff surat ke-61 halaman 552. Halaman 552. Ibu-ibu, supaya setiap pulang dari pengajian ada ayat yang ibu hafal, ada ayat yang ibu fahami. 552. Sudah ada Bu? Surat As-Saff. Ayat 10 sampai ayat 12. 10, 11, 12. Ibu Regu'a di sini acungkan tangan yang jualan. Jualan apa teh? Kerudung. Ada yang jualan cilok? Enggak ada. Jualan apa teh? Cilok? Masya Allah, padahal teteh kira-kira ada yang jualan cilok. Ada yang jualan cilok. Ada yang jualan rasok di sebelah sini. Enggak ada. Yang daerah sini mana yang jualan? Ibu jualan apa? Peyek. Jualan peyek. Ada yang jualan rumah enggak? Jualan rumah. Ibu jualan apa? Jajanan anak-anak. Di atas ada yang jualan apartemen, ada yang jualan mobil, jualan kain. Maukah ibu-ibu semua? Halo, ya, halo. Maukah ibu-ibu semua? Kurang enak ya? Kunaon ya? Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Ehona ageng teuing. Yang ini ya? Oh ya. Ya. Surat As-Saff ayat 10 mengingatkan kita semua. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Jadi ayat Quran itu mudah dipahami Bu. Dan itu dekat dengan keseharian kita. Di sini ada kata-kata perniagaan, perdagangan. Ibu ada yang jualan cilok, ada yang jualan rumah, ada yang jualan apartemen merennya. Ada yang jualan tadi, jualan peyek, jualan apa?
tidak semua berjualan itu menyelamatkan seseorang dari siksa api neraka. Tapi di ayat ini ada perdagangan yang akan menyelamatkan seseorang dari siksa api neraka. Apakah itu? Itu ayat 11. Tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah. Dialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Satu, orang yang mendapatkan hasil perniagaan yang akan menyelamatkan dari siksa yang sangat pedih. Satu, kuncinya tu'minuna billah wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua adalah berjihad di jalan Allah. Yang kedua adalah watujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Yang kedua berjihad di jalan Allah dengan apa? Dengan harta dan jiwamu. Jadi hanya dua di sini. Satu, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua adalah berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Ibu-ibu sekarang datang ke sini tidak harus bawa senjata. Tapi ibu berjuang ingin dapat ilmu. Supaya apa? Ibu nambah iman. Pulang dari sini ibu nambah ilmu, nambah iman. Ibu berjuang nanti. Berjuang untuk apa? Mengurus, mendidik anak-anak. Laras ya Bu? Apakah ibu harus berjuang datang ke sini? Harus ya Bu. Sebelum berangkat ke sini ada yang galau dulu ya Bu ya. Bu Atalianya datang enggak ya? Kayaknya enggak datang. Datang enggak ya? Aku mah kalau enggak datang enggak akan datang. Insya Allah ibu-ibu enggak ada ya? Enggak ada yang bilang gitu ya? Mau datang mau enggak bismillah. Tapi yang namanya gogoda mah ada terus kan Bu? Udah berangkat angkotnya penuh terus. Ibu-ibu ada yang naik Pajero ke sini? Pajajal di jero. Udah naik Pajero bener-bener penuh. Aduh pas kayaknya capek deh pengajian ke sini. Nah, jadi ibu-ibu di ayat ini mengingatkan kita semua. Kalau kita ingin selamat dari siksa yang pedih, berdaganglah. Tapi berdagangnya bukan jualan cilok, bukan jualan apartemen, bukan jualan rumah. Tapi berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Ibu-ibu kita mah ya Bu ya, berjuang ke sini nama ece-ece ya Bu ya. Bener gak Bu? Naik Pajero masih bisa, pajajal-jajal di jero. Duduk di sini enak, ya Allah. Makanya Ibu, kalau Ibu sedang kena ujian MT males. Mau pengajian hoream gitu. Mau duduk begini kan, apalagi ibu-ibu yang sudah sarap kajepit mah ya. Baru 10 menit udah eson gitu. 10 ini ya Allah udah usak-isak. Bu, iya caranya supaya kita enggak malas apa? Mari kita belajar dari perjuangan para muslimah dulu zaman Rasul. Kita teh enggak ada apa-apanya Bu. Ibu Teteh ceritanya ceramah sekarang kemarin kemana tuh, ke Jakarta, sebelumnya ke Bogor, waktu itu ke Singapura, ke Malaysia, gaya ke luar negerinya Bu. Sekarang mah Bu dakwah teh di bandara disambut, udah itu makannya juga, itu yang di Malaysia yang ada muter di atas naon Bu namina? Tuh lupa deuinya. Petronas. Apa? Petronas. Ibu, udah kita ke sana yuk nanti ya ke Malaysia. Ngongkos sorangan. Nah,
Ya teteh mau cerita gitu. Betapa tak ada apa-apanya perjuangan kita sekarang mah. Dakwah ceritanya ceramah ke luar negeri. Sampai ke sana dijamu makan katanya di lantai tertinggi. Yang bisa melihat dunia Bu. Dari Petronas Patromas. Di atas yang itu kalau makan teh muter kan Bu. Muter gitu sambil ngahuleng teteh. Ya Allah sekarang mah enak berdakwah teh. Enak berjuang tuh. Dibanding dengan dulu seperti apa. Supaya apa Bu? Supaya nambah syukur. Yang kedua supaya kita teh kalau harus berjuang menghadapi hidup. Kita mah terlalu kecil masalah teh. Paling ibu masalah kita mah tersinggung sama tetangga. Ya Bu ya? Bu? Cuman karena pagi-pagi nggak disapa sama suami, ibu teh mani baperan gitu. Bu, langsung bete, butuh tatih tayang gitu ya Bu. Saya pengen mengajak ibu-ibu, hayu bangkit gitu. Nanti insya Allah Bu Atalia yang cerita tentang bagaimana peran wanita muslimah nih. Beliau itu sudah sekian tahun benar-benar melihat nyata permasalahan yang ada di Jawa Barat. Kita mah boro-boro ningali Jawa Baratnya. Di rumah sendiri aja anak nggak nurut udah pusing ya Bu ya. Nanti itu bagian Teh Atalia yang asli di lapangan. Nah Teteh sebelum nanti Bu Atalia menyampaikan pengen mengajak kita ini harus punya jiwa berkorban. Harus punya jiwa pejuang. Caranya seperti apa? Supaya kita semangat dalam hidup ini. Caranya belajarlah dari perjuangan para muslimah dulu. Ibu kalau Teteh cerita sekarang tentang Sayyidah Khadijah. Itu mah sudah biasa ya Bu ya. Terus ya Bu? Sayyidah Khadijah. Terus Sayyidah Fatimah sudah biasa juga ya Bu. Teteh mah pengen mengingatkan kembali yang agak jarang. Mungkin pernah di Zoom di mana ya. Ada 2 muslimah yang saya tidak pernah bosan untuk membaca, mendengar ceramah dari para ulama menyampaikan 2 wanita ini. Siapakah mereka? 1 Asma binti Abu Bakar. Bu Asma teh putrinya siapa? Putri Abu Bakar. Eta akan tos disebut Asma putri Abu Bakar ya. Ninih Mutmainnah binti Muhsin. Jadi nggak boleh Ninih Mutmainnah bin Muhsin berarti aku laki-laki. Ninih Mutmainnah binti Muhsin. Teh Bapak saha namina? Muhammad Jubir. Teteh panggilannya? Ibu Diah. Bu Diah binti Muhammad Jubir. Masya Allah. Ninih Mutmainnah binti Muhammad Muhsin. Nah, jadi Asma binti Abu Bakar adalah seorang pejuang zaman Rasulullah SAW. Yang pernah mendengar diulang kembali. Jadi Ibu kalau mendengar perjuangan para wanita pada zaman Rasul itu bukan hanya mendengar udah itu kayak lupa lagi. Bukan. Kita kalau mendengar cerita para wanita solihah dulu, pejuang dulu, sambil ngukur ke diri, saya sudah berbuat apa? Ibu tahu itu Asma binti Abu Bakar itu usianya lebih dari 100 tahun. Ada ibu yang usianya lebih dari 100 tahun, cung. Jedor fresh. Bu, ada yang usianya lebih dari 100 tahun? Ada yang mau usianya lebih dari 100 tahun. Sigana orang mah lamun hirup sampai 100 tahun lebih tinggal tulang ya Bu ya. Tulang meureun kongkok gitu. Tahu Bu, Asma binti Abu Bakar tidak rabun. Matanya jelas. Dan giginya enggak ada yang tinggal. Ente ompong. Coba Ibu tingali gigi masing-masing. Kita mah saya usia 56 tahun udah arah rompong di sini Bu. Tidak pikun Bu. Jadi 100 tahun lebih itu masih ingat
perjuangan dulu zaman Rasul, bagaimana dengan ayahnya, bagaimana dengan adiknya ya. Kan adik kakak dengan Sayyidah Aisyah. Bedanya Bu 10 tahun, katanya beda ibu gitu. Jadi putrinya Abu Bakar berarti 10 tahun ayah Sayyidah Aisyah itu lebih muda. Jadi ini kakaknya Asma. Satu Asma itu panjang umur, ininya tidak pikun, terus udah giginya tidak tanggal. Masya Allah, Masya Allah. Ibu mungkin ada yang bertanya, apa yang menjadi amalan beliau panjang umur, tidak pikun, tidak tanggal giginya? Pengen tahu Bu? Tapi ibu udah sekeburu ompong ya, nggak apa-apa. Semoga tidak bertambah ompongnya. Belum ompong ibu? Ibu berapa usia sayang? 70, berarti seperti Asma. Teteh yakin ibu-ibu yang enggak ompong, yang tidak pikun, yang sehat pasti punya amalan. Tah, ibu amalannya sepertinya bahagia dalam hidup. Ya Bu ya, enggak mau sumpek hatinya Bu ya. Biarin aja orang apa? Khatmul Quran. Pokoknya baca Quran gitu. Sehari 1 juz Bu. Hataman lah, yang hataman lah gitu ya. Pokoknya ibu, ini ibu resepnya yang nggak usah jauh-jauh ke Asma mah ada ketinggian merenya. Ya ibu Weno deket usia 70 lebih nggak ompong Bu. Jadi jadi Masya Allah ternyata beliau itu anaknya 10 Bu. Berarti resep panjang umur dan tidak ompong itu banyak anak. Baiklah 7. Ya ibu banyak anak, kalau ibunya pusing kayaknya tetap wae ompong Bu. Berarti ibu banyak anak tuh happy. Untuk mengurus anaknya bahagia. Dan tadi yang teteh dengar khatmil Quran, hataman Quran. Makanya kalau untuk ibu ini senang ya. Terus yang kedua menjaga bacaan Quran. Nah kalau Asma itu mungkin lain dengan kita. Apa coba Asma tuh? Asma itu sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melampaui cinta kepada dirinya. Melampaui cinta kepada ayahnya, melampaui cinta kepada putra-putrinya. Sekarang apa bukti cintanya Asma binti Abu Bakar kepada Rasulullah? Ya itulah ingin ikut andil dalam perjuangan. Kalau Asma ini ibu tidak ada cerita tentang perangnya. Tapi Asma ini adalah orang yang menyiapkan makanan untuk Rasulullah SAW ketika ada di gua. Bukan di Gua Sur Bu. Gua Hiro mah Siti Khadijah yang nganterin makanan. Makanya ibu-ibu terangnya teh Gua Hiro we-nya Bu. Bu nanti kalau berangkat umroh ikutlah Tasdiqiyah Travel. Jadi promosi. Kan bayanya. Insya Allah nanti kalau ibu berangkatnya dengan Tasdiqiyah Travel. Ibu kalau nanti berziarah ke Gua Sur, Gua Hiro akan diceritakan. Iya, ada Gua Sur, ada Gua Hiro. Jadi ibu jangan sibuk kalau ziarah itu selfie. Ibu turun dari bis, kenapa ibu mau bergaya? Cereng. Tapi nggak dapat hikmahnya. Padahal ibu itu di Gua Sur, bukan Gua Hiro. Kalau Gua Hiro kan ceritanya tentang Rasulullah nerima wahyu. Kalau Gua Sur itu tegang-tegangnya Bu. Karena Rasulullah SAW kan dikejar-kejar oleh musuh, mau dibunuh. Itu sehingga ketika akan hijrah ke Madinah, itu Rasul tidak langsung. Jadi yang hijrah ke Madinah tuh para sahabat dulu. Abu Bakar, ayahnya Asma tadi. Dengan Rasulullah nunggu perintah dari Allah. Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah aku mau berangkat hijrah. Jangan dulu Abu Bakar, sabar nanti nunggu ada waktunya. Jadi yang lainnya udah pada berangkat Bu.
Sehingga Abu Bakar tuh udah gak kuat pengen segera berangkat. Ternyata Rasul diam-diam Bu. Terus Abu Bakar nurut, ya Rasulullah saya akan menunggu apa perintah darimu. Akhirnya setelah ini ada perintah dari Allah untuk berhijrah. Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, yang menemani aku hijrah ke Madinah adalah engkau wahai Abu Bakar. Senang gak Bu? Katanya itu senangnya Masya Allah, gimana bahagianya Abu Bakar yang dipilih oleh Rasulullah untuk menemani orang lain mas sudah pada berangkat Bu. Padahal tahu di antara senangnya Abu Bakar di balik itu berarti kalau nemani Rasul siap meninggal, siap dibunuh, tapi karena tujuannya nanti akhirat, tujuannya adalah hadiah dari Allah, justru senang. Ibu, ini Asma ini putrinya Abu Bakar. Berarti ayahnya dari Asma itu adalah Abu Bakar yang menemani Rasulullah di saat genting. Nah ketika berangkat itu tinggal di Gua Sur itu anaknya Abu Bakar yang laki-laki. Yang suka nganterin makanan termasuk Asma. Jadi Asma ini punya ikatan gitu katanya, makanya disebut yang memiliki dua ikatan. Ikatan itu untuk mengikat makanan, itu diikat di unta gitu ya. Kemudian yang satunya untuk mengikat dirinya. Masya Allah Bu, itu bukan perjuangan yang ringan. Makanya disebut Asma binti Abu Bakar itu adalah perjuangan Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah. Satu adalah Asma binti Abu Bakar. Pelajaran apa buat kita Bu? Bu, Ibu, perjuangan kita dampingi suami. Ketika suami akan bekerja pun itu berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ibu jadi kalau pagi-pagi nyiapin sarapan itu teh ibu jadi Asma. Asma zaman now. Jadi jangan manyun kalau nyiapin sarapan pagi. Ibu nyiapin sepatu, nyiapin baju. Ibu sambil disetrika teh sambil didoain Bu. Ya Allah, abdi teh nuju jadi Asma. Iya kan Bu? Karena zaman sekarang banyak yang ngasih masukan ke teteh. Kenapa sih sekarang katanya masih ada perempuan harus menyiapkan makanan buat suami. Masih ada perempuan harus nyiapin baju. Atau pengen saya yang disiapin sarapan sama suami. Ada gak Bu? Ada. Atau nanti kita tidak bisa jadi Asma. Masya Allah ya. Nah terus apa lagi? Ibu kalau suami pulang kerja, apalagi kerjanya di luar kota. Pulang jam 11 malam, tok tok tok. Ibu teh lagi ngantuk-ngantuknya. Kata suami teh, mah pengen makan sore, makan malam tadi gak sempat makan. Bisa gak bikinin nasi goreng jam 11? Ibu ngebikinin gak nasi goreng? Benar. Kalau ibu malas langsung ingat saya harus seperti Asma. Kalau Asma binti Abu Bakar lahir batin bisa dibunuh. Sekarang mah gak ada apa-apanya. Ibu walaupun lagi ngantuk langsung melek. Ada telur, ada bawang daun, ada nasi kering, ada apa? Ada cabai 2, pakai bismillah kosreng-kosreng, pakai mentimun, pakai tomat. Allahu Akbar. Makanya sekarang mah untuk jadi Asma tuh lebih mudah. Tapi kita ini banyak godaan ya Bu. Bu. Araraya Bu. Itu baru Asma. Ibu ingin awet muda tadi, ingin sehat, tidak mau pikun, baca Quran. Ingin tidak pikun, cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu ada seorang ibu yang kerjaannya di depan masjidnya kalau buang daun tuh sambil sholawat. Nyapu Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau yang jatuh daun 1000 dapat 1000 sholawat. Tiba-tiba ibu daun itu ada yang
menyapu yang lain. Dia sedih. Berarti saya tidak bisa salawat lagi. Itu mah ini mungkin ya melankolis. Maksudnya adanya daun yang jatuh. Yang oleh dia sapu itu jadi jalan, jadi banyak bersolawat. Ketika sudah tidak ada daun yang jatuh disapu sama yang lain, pakai apa lagi? Maksudnya ibu, jangan ibu menunggu daun jatuh di depan baru solawat. Bu, jalan pagi, kan ibu mau sehat ya bu? Coba jalan pagi, solawat, dapat tuh 300. Kalau 30 menit, 10 menit 100 solawat, berarti 30 menit dapat 300 solawat. Makanya ibu kalau jalan-jalan jangan sama ibu-ibu yang suka ngegosip. Rugi, karena jalan-jalan bukannya segar. Tapi ingat aib orang lain. Udah we marah ringkem kalau jalan-jalan Maya. Jalan-jalan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu baru satu ya Bu. Asma binti Abu Bakar. Bisa ada yang lupa ya teteh, apalagi yang belum disampaikan. Nah yang kedua adalah Nusaibah. Nusaibah. Nah kalau Nusaibah ini Bu beda dengan Asma. Kalau Asma ini lebih ke membantu perjuangan. Kalau Nusaibah selain membantu perjuangan itu benar-benar ikut ke medan perang. Jadi ibu nu bisa taekwondo, ada ibu di sini yang bisa silat, taekwondo apa? Ikutlah perang ke sana, ke Palestina. Tapi kayaknya nggak akan diterima kitanya Bu. Suka sibuk dengan bros kita mah. Sibuk dengan celak merenya. Ya udahlah, kita mah bagian yang lain. Ini mah pengen cerita aja ya bahwa kita tuh nggak ada apa-apanya dalam perjuangan ini dan harus berjuang. Nah, Nusaibah binti Ka'ab ini sering disebut juga Ummu Imarah. Siapa Bu? Ummu Imarah. Dan ternyata beliau adalah orang yang ikut berbaiat kepada Rasulullah SAW bersama 70 sahabat laki-laki. Termasuk di dalamnya ada 2 perempuan yaitu Nusaibah binti Ka'ab. Dan ternyata Nusaibah binti Ka'ab ini kalau beliau itu biasa menyiapkan air katanya Bu. Untuk yang perang itu nyiapin air, terus yang menyiapkan obat-obatan dan untuk mengobati yang terluka. Masya Allah. Ya itu perawat. Berarti kalau misalnya ada perang, ada perempuan yang ikut andil di sana bisa. Itu zaman Rasulullah SAW. Ya kalau sekarang kita seperti apa nanti kita bahas ya. Nah bedanya ibu kalau Nusaibah itu pernah ketika perang Uhud Bu. Nah perang Uhud itu kan udah menang muslim. Tapi belum selesai para muslim itu, para pasukan perang itu kabita ku gonimah Bu. Jadi udah keburu ke bawah pada turun Rasulullah SAW tinggal sendirian. Itu kan mereka kaum Quraisy itu wah itu pasukan muslim pada turun ke bawah udah diserang. Berarti Rasulullah SAW tinggal sendirian. Yang melihat Rasulullah ketika sendirian itu adalah Nusaibah. Bu, ibu Nusaibah teh perempuan langsung menghadang Rasulullah kan di ini Bu. Dikenain panah gitu. Nusaibah yang ambil bagian depan. Dan itu kena tusukan sampai 12 tusukan. Kita kalau ketusuk sekali aja udah kayak gimana gerak. Tidak. Meren kita mah gitu. Drama banget kita mah. Udah gak kuat aku mah gak mau meninggal karena menjaga Rasulullah. Enggak tuh. Beliau itu 12 tusukan depan ini Pak. Jadi Rasulullah SAW dijaga Allah syariatnya lewat seorang perempuan. Berarti perempuan itu Masya Allah ya Bu. Di dapur bisa, di sumur bisa, di tempat medan tempur juga bisa. Ya itu gak usah disebut. Masya Allah ya Bu. Di dapur, di sumur, di medan tempur. Itu contohnya Nusaibah. Dan Nusaibah itu termasuk yang sangat memperhatikan anak-anaknya. Jadi rumah tangganya bukan yang dia perang kemana-mana meninggal laparan seperti itu. Enggak.
Masya Allah. Dan satu-satunya perempuan yang dapat doa dari Rasulullah SAW. Gimana Bu doanya? Ini saya tulis di sini. Wahai putra Nusaibah. Ini Rasul menyampaikannya kepada putranya. Putranya namanya Abdullah. Ya, namanya Abdullah. Wahai putra Nusaibah, balutlah luka ibumu. Jadi karena luka ya udah 12 tusukan, disuruh dibalut kata Rasulullah. Dan Rasulullah menghibur putranya dengan doa apa? Ya Allah, jadikan Nusaibah dan anaknya sebagai sahabatku nanti di dalam surga. Masya Allah. Mau gak didoakan oleh Rasulullah kayak gitu? Aduh, teteh pas baca ini teh meni, duh ya Allah, semoga ya walaupun gak bisa perang dulu menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena sudah tidak ada Rasulnya. Tapi kita harus berjuang yang melanjutkan perjuangan Rasulullah. Saya yakin ibu-ibu yang di atas, yang di bawah, kita duduk di sini tuh sedang berusaha ingin melanjutkan perjuangan Rasulullah. Perjuangan kita adalah cari ilmu, duduk seperti ini, mau berpegal-pegal. Nanti pulang dari sini kita masih harus berjuang menyampaikan ilmu kepada anak-anak. Ibu harus berjuang. Kalau ibu mendampingi suami yang soleh mungkin lebih mudah ya Bu ya. Suaminya bisa mendidik ibu, menuntun ibu. Tapi gimana kalau suaminya belum satu visi, belum satu misi. Ternyata dulu ada seorang wanita yang mau dinikahi oleh seorang laki-laki yang dia belum Islam. Dia gak mau. Sebelum calon suaminya masuk Islam dulu, baru saya mau dinikahi sama dia. Padahal calonnya itu orang kaya, Masya Allah. Ibu tahu siapa perempuan itu? Lupa lagi Ibu Maya, pokoknya ada. Ya Allah, jadikan Nusaibah dan anaknya sebagai sahabatku di dalam surga. Satu tadi Asma, yang kedua adalah Nusaibah. Artinya apa Bu? Ini pelajaran dari Nusaibah ya Bu. Fisik kita berarti harus sehat. Betul Bu? Kalau Nusaibah ini yang sedikit-sedikit migrain gitu ya. Sedikit-sedikit baperan. Sedikit-sedikit nyeri hati. Si kenapa gak bisa ya. Berani menghadang musuh untuk membunuh Rasulullah. Berarti mentalnya kuat, fisiknya juga kuat. Makanya Ibu, nanti mah kita harus ada jalan sehat merinya ibu-ibu teh ya. Ya Bu, apalagi kalau hadiahnya umroh jika semangat Bu. Insya Allah, hayu. Ini tadi ada Ibu Kades ya, Kepala Desa Cihanjuang lagi diskusi gimana kalau kita ada pengajian gabungan Desa Cihanjuang, kita undang dari luar, tapi harus masjidnya harus yang besar. Hayu. Wah Masya Allah, jalan sehat, dapat hadiah dari Ibu Kades misalnya. Karena apa? Kita harus sehat Bu. Termasuk apa? Sekarang di Bandung Barat katanya ada kebakaran sampah. Nah kita harus ada namanya apa ya? Harus ada pembinaan bagaimana para ibu bisa ngelola sampah. Nah itu nanti kerjasama tuh dengan Ibu Kades. Jadi ibu-ibu semuanya nanti sampahnya dipisahin, jangan sampai menggunung. Ibu nanti kalau sampah ibu dari setiap rumah berapa karung dikumpulkan di mana, nanti dibuangnya kan ke laut. Ibu kalau udah di laut itu sampah-sampah plastik kan enggak ini. Iya nanti dimakan sama ikan. Ikannya kembung, udah gitu ikannya dimakan sama kita. Jadi bolak-balik ya Bu. Nah itu Masya Allah. Nah baik ibu-ibu semuanya, tidak terasa ya Bu udah 3/4 jam. Jadi Nusaibah itu adalah pejuang muslimah yang luar biasa. Fisiknya kuat, mentalnya kuat, dan satu-satunya wanita yang dapat doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan Nusaibah dan keluarganya menjadi sahabatku nanti di surga. Baik Ibu, kita kembali ke ayat Qur'annya supaya Ibu nanti nambah semangat membaca ayat-ayat Allah. Surat As-Saff. Kita baca sama-sama ya Bu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tujikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tihal anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adn. Dzalikal fawzul azim. Kebayang ya, Asma binti Abu Bakar, Nusaibah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah. Alhamdulillah. Berarti alhamdulillah tidak lama kita menunggunya ya. Alhamdulillah kita sudah ditutup dengan ayat tadi ya. Semoga kita bisa mengamalkannya.